Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 28 Juni 2024, tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dilahirkan dari benih yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua pasti tahu bahwa di dalam benih yang kecil dan tampak kotor itu terkandung sumber kehidupan. Berawal dari benih yang kelihatannya tampak sepele akan tumbuh akar, batang, cabang, daun, bunga, dan buah. Dari buah yang dihasilkan terjadi tuaian alias pelipat gandaan. Namun untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah atau tuaian, benih harus terlebih dahulu tertanam di dalam tanah. Rasul Petrus mengatakan, kita berbeda dengan benih yang panah. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak panah, yaitu firman Tuhan. Kekuatan yang terkandung di dalam benih firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari benih alamiah. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita diawali dari benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita. Ada kuasa di balik firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita masing-masing. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaannya adalah, apakah tanah hati siap untuk menerima firman Tuhan tersebut? Banyak orang punya kerinduan yang besar untuk dipulihkan hidupnya, tapi mereka tidak memiliki respons hati yang benar terhadap firman Tuhan. Seringkali mereka hanya mendengar firman Tuhan sambil lalu, atau dengan sikap hati yang tidak benar, ibarat tanah yang keras dan penuh dengan semak duri, sehingga benih firman yang ditanamkan pun tak berdampak apa-apa. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan betapa pentingnya bagi kita untuk menanam benih firman Tuhan di dalam diri kita. Firman itu bagaikan benih yang ditanam dalam diri kita yang pada suatu ketika akan menghasilkan buah yang berlipat ganda banyaknya, bahkan lebih dari yang sanggup kita pikirkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, rajinlah membaca firman Tuhan, sebab ketika membaca firman dan merenungkannya, kita bukan hanya sekedar membaca saja, melainkan kita seperti sedang menanam benih-benih di dalam hidup kita. Biarkan firman Tuhan yang kita baca dan yang kita dengar yang menuntun dan berkuasa di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Selain itu, kita hendaknya jangan hanya pendengar saja, tetapi seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, yang menghasilkan buah yang berlipat ganda. Demikianlah kehidupan kita di dunia ini, menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Baca firman Tuhan dan berdoalah senantiasa, maka mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita ini. Dilahirkan dari benih yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 453 ayat 3, Sada Goar Naumuli.
Si palua dogoarmu, saut malua tondiki, nasarateni si volis, ikon segabay noni, goarmi tuhaki, holan ido endeki, goarmi Jesus ki, do pamalum rohaki. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, lain kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami puji dan muliakan namamu, karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kuatkan kami dengan Roh Kudus, sehingga di dalam dunia ini kami sungguh-sungguh menunjukkan bahwa benih kami adalah benih yang tidak fana. Benih kami adalah benih yang kekal di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati dan dibangkitkan untuk keselamatan kami. Sehingga di tengah-tengah dunia ini kami hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam firman-Mu, menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kami manusia. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami dan aktivitas kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.